Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita udah nyiapin kandang ya. Rencana kita mau panen anakan yang di kandang itu ya, 6 itu ya. Itu yang ekor panjang. Itu ada anaknya 2. Satu jantan, satu betina. Kebetulan itu juga udah ada yang beli ya, udah dibayar. Jadi nanti kita panen, kita kondisikan, kemudian kita kenalkan dengan mandi, dengan kur. Baru kalau udah kondisi, baru kita bisa kirim ke pelanggan kita ya. Itu anaknya teman-teman ya. Tuh, itu yang mau kita panen itu sama itu tuh. Di bawah ya agak gelap ya, maaf ya. Di situ anaknya ada 2, ada sepasang. Jadi yang dibayarin temen kita itu yang jantan ya. Jadi udah dibeli. Umurnya ini udah sekitar 28 hari. Jadi saya lihat sih sudah ikut makan sama induknya itu ya, ngambil sendiri di situ ya, ngambilin jangkrik, ngambilin ulet segala macam ya. Dan kebetulan ini kan juga adiknya udah netes ya, yang ini ya. Makanya kita panen aja karena adiknya udah netes udah 3 hari teman-teman kalau nggak salah ya, 3-4 hari. Ditambah lagi nih sebelah kiri ini yang blorok itu anaknya keluar lagi tuh ya, nih keluar lagi 2. Tadinya kan kakaknya 2 ya, karena ini poligami. Kemarin induknya yang satu itu ngeluarin anak 2 dan ini hari ini keluar lagi 2. Tuh terbang sono tuh. Jadi ini yang ada di glodok sana tuh, yang pojokan itu ya. Itu ada anaknya 3, baru keluar 2. Jadi yang di luar ini anakannya ada 4. Tuh terbang. Tuh. Itu terlihat ada 3. Yang satunya di bawah nih ya. Di bawah sana tuh. Jadi nanti mungkin sore yang satu lagi adiknya itu yang di glodok itu ya, pojokan itu mungkin keluar lagi nanti sore ya. Oh, induknya udah pada ngambilin itu ya, makanan nyuapin anaknya ya. Itu juga di glodok itu juga ada anaknya itu ya. Cuma belum keluar ya. Mungkin beberapa hari lagi juga nyusul itu keluar. Nah seperti itu teman-teman ya, kalau udah berhasil, udah sukses ternak poligami itu ketika masa produk aktif itu panen anakan itu tanpa jeda ya, jadi terus-terusan, nggak berhenti lah gitu ya. Jadi kalau sekalinya produksi aktif terus itu kadang 4 betina itu bisa berbarengan atau cuma selisih sehari 2 hari gitu ya, anggap aja itu bareng. Kemudian kadang juga keluarnya itu bisa juga jaraknya jauh-jauh ya, jadi kadang 2 minggu 3 minggu kayak gitu ya, tapi terus-terusan ngisi gitu. Jadi selalu kandang ini selalu ada anaknya ya, untuk kandang 5 ini. Jadi saat ini masih aktif-aktifnya produksi gitu ya setelah mabung. Jadi ini udah periode kedua teman-teman. Jadi periode sebelumnya ketika belum mabung itu kan saya jodohin sama ekor panjang, dan jantannya saya cabut gitu ya, saya cabut, saya biarkan si betina-betina ini mabung semuanya dulu. Selesai mabung baru saya jodohin sama si blorok ini ya. Jadi ini produksi yang kedua, periode kedua untuk si betina-betinanya ya. Ini di kandang ini juga ada anaknya ya.
Udah bunyi terus nih, kenceng banget tuh bunyinya, kenceng banget nih. Ini juga ada anaknya nih teman-teman nih. Tuh, mana tuh? Tuh, anaknya udah lumayan besar ya. Nah, seperti biasa, kalau saya panen, kita tempatin atau siapin di kandang kotak seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video saya, udah tahu ya cara panen saya seperti ini. Jadi nanti udah mandiri, kita tangkap aja gitu ya, kita panen. Karena adiknya juga udah netes ya. Sekalian saya jawab untuk pertanyaan teman kita yang kemarin sempat bertanya ya. Untuk poligami itu untuk nambahin betinanya, apakah langsung dimasukin saja disatukan gitu ya? Jadi langsung saya jawab, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kita berbagi pengalaman, ini pengalaman saya ya. Kalau ada pengalaman lebih bagus lagi dari teman-teman yang lain, silahkan ditambahkan ya. Jadi saya tetap tempel teman ya, jawabannya tetap saya tempel. Betina itu juga punya sifat faktor, jadi jangan langsung dicemplungin itu ya, atau jangan langsung disatukan ketika ingin menambahkan jumlah si betina untuk indukan dalam satu kandang. Karena poligami murni itu sangat rawan ya. Ada juga misalkan betina satu dengan betina yang lain itu nggak akur, kadang suka gangguin, kadang bahkan ada yang lebih ekstrim, itu langsung menghajar ya, sampai salah satu ada yang kalah gitu ya, akibatnya ya fatal, bisa menyebabkan ya kematian. Yang kalah pasti mati gitu ya. Jadi tetap saya tempel, tempelnya gampang, nggak perlu di dalam pun juga bisa ya. Jadi taruh aja di depannya biar dia saling lihat-lihatan ya, saling kenal. Kalau udah kenal beberapa hari terlihat dari gerak-geriknya ya. Jadi tidak nunjukin sifat agresifnya gitu. Baru kalau udah aman dimasukkan ke dalam kandang gitu. Tapi syaratnya ketika masukin betina atau menambahkan betina itu jangan saat produksi aktif seperti ini ya, nanti akan mengganggu gitu. Jadi tunggu sampai misalkan nggak ada anaknya atau baru aja dia bertelur gitu, tapi tetap tempel dulu ya biar aman. Khawatirnya nanti dia ngeliat telur betina lain, telurnya dibuangin seperti itu ya. Nah, itu sih untuk doroknya ya. Ini poligami, kalau ini bukan ya, ini sepasang kalau ini. Nah, ini anaknya tuh udah gede-gede ya. Itu induknya lagi ngeremin si anaknya ya, ngelonin lah. Oke teman-teman ya, kemarin juga sempat ada yang komen ya, ternak kalau udah jadi enak ya. Alhamdulillah, kalau udah jadi, udah produksi aktif, kemudian kita juga jualnya ada pasarnya tersendiri ya, enak teman-teman ya. Tapi semua itu perlu perjuangan, dan teman-teman pasti bisa lah ya, pasti bisa. Jadi pelajari dari tahap demi tahap, pelajarin sampai teman-teman itu bisa sukses. Ternaknya bisa pelajari juga bagaimana cara pemasarannya atau penjualannya ya, pasti bisa ya. Semua butuh kesabaran dan proses gitu. Kalau udah jadi enak teman-teman, nggak usah posting, nggak usah bingung jual ke sono ke sini. Teman-teman di sekitar kita atau teman kita yang kenal pasti ngubungin kita ya, pesen sama kita gitu ya. Nah, contohnya ini aja tadi yang saya sempat bicarakan di awal sebelumnya ya. Jadi
masih telur saja kemarin udah dipesen ya, udah di booking, udah dibayar. Saya minta anaknya si ini ya, seperti itu ya, gitu. Oke teman-teman ya, ini yang mana tadi, oh 01 ya, kita mau tangkap ini nanti biar induknya juga fokus ngurusin adiknya ini ya, anaknya si itu ya, anaknya yang berikutnya itu ya. Oke teman-teman ya, ini udah kita ambil tadi ya, udah kita panen pakai serokan ya. Ini anaknya nih, tuh ada 2 dari kandang ini ya. Jadi biasa kalau saya panen itu, ini tempat makannya saya keluarin ya, saya keluarin biar tidak mengganggu. Kemudian saya baru masuk ya, baru saya ambil anaknya, selesai kita balikin lagi gitu ya. Terus kemarin juga ada yang nanya, Om, itu kalau kita masuk panen anaknya diserok stres enggak gitu ya. Jadi tergantung induknya juga teman-teman ya. Ada yang bilang ada yang stres, pasti ada. Terus teman-teman itu kan akan memahami ya, karena tiap hari pagi sore ngasih makan, jadi tahu ya. Burung kita itu mudah stres tidak ya, tapi tempat saya alhamdulillah tidak ya, aman-aman saja gitu. Saya semua kandang ini kan loloh induk, jadi ketika panen ya mau nggak mau harus masuk kandang untuk ngambil anaknya. Ngambilnya pun juga diserok ya. Kalau induknya yang jantannya terbang-terbang ya udah wajar, udah biasa ya. Dan kebetulan itu juga induk betina tadi diem aja itu ya. Saya masuk, saya nyerokin anaknya itu, dia juga diem aja tuh di dalam glodok ya. Tuh. Jadi pertama bisa karakternya yang mungkin emang bisa untuk di ternak loloh induk. Kemudian juga tidak mudah stres ya. Jadi alhamdulillah di tempat saya, kandang-kandang saya ini nggak ada yang stres ya, jadi udah biasa gitu ya. Jadi biasakan dari teman-teman. Sekalian juga kemarin itu kan banyak juga kok pertanyaan atau komentar-komentar ya. Terima kasih atas komentarnya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman juga sukses ternaknya, lancar usahanya lah. Usaha selain ternak, semoga juga diberi kelancaran, diberi banyak rezeki ya. Jadi intinya apapun usaha kita, apapun bisnis kita, kalau kita tekuni, kita telaten ya pastinya akan menghasilkan lah ya, menghasilkan uang, entah berapapun itu penghasilannya, tiap minggu, tiap bulan ya gitu ya. Tinggal kita menyikapinya teman-teman ya. Kita bersyukur masih punya aktivitas, masih punya usaha yang bisa menghasilkan uang untuk ya tambahan kita gitu ya. Intinya sabar dan teladani, tekuni, pelajari. Kalau memang belum berhasil, cari ilmunya. Kalau udah berhasil, susah jualnya, cari ilmunya gitu ya. Jadi ilmu penjualannya, ilmu marketingnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sharing dari saya sih seperti itu teman ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.